Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Pak Fasilitator saya Pak Rahmat Hidayah, kemudian pengajar praktik saya Pak Hamdan. Hari ini saya akan melaksanakan pra observasi bersama Pak Wahyudin Subarkah SPDI. Terima kasih Pak Wahyu yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pra observasi pada hari ini. Baik. Baik, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Wahyu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu telah meminta waktunya untuk proses observasi persiapan supervisi akademik besok. Ya, adapun tujuan daripada supervisi akademik besok itu adalah untuk membantu Pak Wahyu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Wahyu berkaitan dengan kompetisi mengajar. Ya, adapun tujuan daripada observasi ini atau supervisi akademik besok adalah untuk tugas kami selaku calon guru penggerak angkatan 7 Pak. Ya, adapun tujuannya untuk melihat kesiapan Pak Wahyu. Jadi setelah kita melaksanakan observasi ini, kita tahu bagaimana persiapan supervisi yang akan dilaksanakan besok. Jadi melihat bagaimana kesiapan Pak Wahyu untuk besok harinya. Iya. Apa kira-kira dari diskusi ini nanti yang ingin Pak Wahyu harapkan? Baik Bu. Yang saya harapkan dari diskusi ini atau dalam pertemuan ini, saya mengharapkan sebagai pertama pertemuan yang luar biasa karena sudah observasi atau observasi pada saya, yaitu yang saya harapkan supaya dalam pembelajaran saya ini apabila ada kekurangan atau kurang tidak berkenan itu bisa teratasi. Iya, intinya kita saling sharing Pak Wahyu. Saya juga belum tentu saya lebih bisa. Intinya Pak Wahyu sama saya itu sharing aja di mana kekurangan, saling memberi dan saling menerima. Oke. Lalu boleh saya tahu kira-kira besok Pak Wahyu ingin menyampaikan pelajaran apa ya? Baik Bu, saya besok di kelas 5 semester genap, yaitu tentang kisah teladan Luqman. Oke, baik. Ya, alhamdulillah berarti Pak Wahyu kebetulan basic kita sama. Kita sama-sama SPDI, intinya penyampaian Pak Wahyu agak nyambung gitu. Ya, karena saya memang guru SPDI Pak. Guru pendidikan agama Islam ya. Baik, ada tujuan pembelajarannya kira-kira apa Pak Wahyu yang ingin sekali Pak Wahyu fokus untuk ketercapaiannya? Oke Bu, baik. Adapun dari tujuan pembelajaran dari teladannya Luqman itu yang pertama, siswa atau anak didik saya dapat mengetahui kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua lagi, siswa-siswi saya dapat menceritakan atau dapat memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Iya, intinya sesuai dengan tujuan Pak Wahyu tersebut, kira-kira persiapan yang sudah dilakukan itu apa saja? Baik, persiapannya Bu, yaitu seperti biasa saya menggunakan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian media seperti Infocus Bu, kemudian LKPD dan evaluasi. Oke, baik Pak, luar biasa persiapannya Pak. Semoga dengan persiapan yang sudah matang seperti ini, tujuan pembelajarannya tercapai, siswa bisa memahami daripada kisah keteladanan Luqman Al-Hakim ini. Kira-kira
Iya, baik Bu. Ya pasti tentu ada Bu. Dalam atau kegempaan dalam penyampaian saat saya mengajar Bu, yaitu kemampuan siswa itu berbeda-beda Bu. Ada yang gampang sekali menerima pembelajaran dengan cara mendengarkan atau audio secara penjelasan, dan ada juga yang suka melihat video pembelajaran seperti seperti yang saya katakan tadi, ada menggunakan media seperti Infocus Bu, dan kemudian siswa itu pokoknya berbeda-beda Bu dalam penerimaan dari penyampaian saya sebagai seorang pendidik. Iya. Baik Pak, berarti kebutuhan siswa yang dihadapi Bapak itu luar biasa bermacam-macam. Intinya berhubungan dengan kebutuhan siswa yang bermacam ini, apakah persiapan yang bagaimana nantinya yang akan Pak Wahyu laksanakan pada proses pembelajaran pada saat persiapan ini? Ya. Baik Bu, tentunya saya akan menggunakan berbagai media Bu. Di antaranya itu tadi seperti saya sampaikan juga, seperti Infocus untuk pembelajaran, dan akan menjelaskan materi tersebut Bu. Kemudian akan saya bentuk kelompok, karena seperti biasanya setiap pembelajaran saya, insya Allah saya akan buat kelompok Bu dalam kelas, dan itu pun sesuai dengan kemampuan siswa-siswi masing-masing. Ya, berarti alhamdulillah Pak, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak dengan bermacam-macam daya serap siswa, kemudian media yang Bapak siapkan juga dengan video pembelajaran, kemudian juga dengan penjelasan, mungkin ini udah alhamdulillah pembelajaran preferensiasinya seperti yang sudah Bapak terapkan. Luar biasa sekali Pak. Baik, terkaitan dengan terkaitan dengan proses pembelajaran yang cukup rumit ini dengan metode pembelajaran preferensiasi, apa yang akan Bapak lakukan besok? Apakah Bapak mungkin dengan cara membentuk kelompok atau bagi kelompoknya bagaimana mungkin ya? Gimana Pak? Iya, seperti saya biasanya Bu, tentunya untuk setiap pertemuan akan dibentuk kelompok. Misalnya dalam kelompok itu dalam kelas itu saya bagikan 4 kelompok ataupun 5 kelompok. Oke, berarti dari kelompok tersebut nanti akan ada yang kelompok ini mungkin kelompok audio, kelompok di sini ada video. Ya, jadi intinya tergantung kebutuhan siswa. Oke, luar biasa Pak Wahyu. Kapan kira-kira Bapak mulai melaksanakan persiapannya? Iya, untuk melaksanakan persiapannya Bu, setelah kita mengadakan praobservasi ya. Berarti setelah kita mengadakan praobservasi ini, Bapak mulai bergerak mempersiapkan apa saja yang akan dilaksanakan pada saat observasi sebagai persiapan akademik nanti. Oke, baik Pak. Kira-kira dari semua persiapan yang sudah Bapak lakukan, strategi apa yang akan Bapak kembangkan nanti? Seperti baik, strateginya yaitu yang akan saya kembangkan nanti jauh lebih lengkap namanya saya. Misalnya semuanya yang saya utarakan itu ada semua Bu. Iya. Oke, baik Pak Wahyu, dari hasil observasi kita hari ini, semoga proses pembelajaran besok dengan adanya observasi supervisi akademik akan terlaksana dengan lancar. Kemudian kita akan melaksanakan pasca observasi setelah supervisi akademik. Nanti di situ kita akan melihat apa kekurangan pada saat Bapak melaksanakan observasi. Intinya kita akan sharing. Ketika ada kekurangan dan kelemahan pada saat Bapak melaksanakan supervisi akademik, kita akan perbaikan, dan insya Allah ke depan Pak Wahyu akan lebih baik lagi. Oke, baik, saya rasa terima kasih banyak Pak Wahyu untuk hari ini, cukup dulu. Ya, saya telah minta waktu Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wahyu. Ya, waalaikumsalam. Sebelum
sebelum kita belajar, Bapak mau tanya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua berarti? Tadi pagi udah mandi? Sudah sarapan? Oke. Ada yang belum? Ada. Nah, jadi jangan biasakan untuk tidak sarapan ya. Nanti kalian sakit. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang teladan Luqman yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita sepakatan dulu seperti biasa dalam proses belajar mengajar kita, supaya apa? Supaya dalam belajar kita penuh konsentrasi dan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Paham? Baik, seperti biasa kesepakatan kita, diingat ya anak-anak, kesepakatan kita yang pertama saling menghargai, yang kedua tidak ada yang bermain atau ribut saat proses belajar mengajar, yang ketiga belajar dengan fokus dan bertanya jika belum jelas atau belum paham, kemudian menjawab pertanyaan jika Bapak bertanya. Kalau mau jadi orang hebat harus semangat belajar. Nah, Bapak mau tanya dulu, apa sih pengertian tentang salat tarawih? Ada yang masih ingat? Ayo, salat tarawih apa? Ibas. Iya. Ada berapa jumlah rakaat? 20. Oke. Pintar. Yaitu sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Siapakah Luqman? Luqman banyak bersyukur. Kemudian nasihat Luqman pada anaknya. Itu subtema kita. Yang kemudian materi pokok yaitu kisah teladan Luqman. Selanjutnya tujuan pembelajaran, anak-anak semuanya dapat mengetahui kisah keteladanan Luqman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Ayo semangat belajar. Dia menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia adalah yang baik. Ia Dengarlah. Dia menjadi seorang ayah pilihan Allah. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah. Luqman adalah hamba Allah yang salih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Luqman seorang berasal dari kota Habsyi, berasal dari kota Sudan, dan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut lagi. Oke, artinya dibaca oleh Opal. Ayo baca, Pal. Berdiri, Pal. Berdiri, Pal. Kenapa? Itu kira video. Ini artinya. Ayo, berdiri, Pal. Pal. Ayo, baca. Artinya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Oke, lanjut, Mas.
Lanjut Pak. Dalam setiap kali yang sungguh pada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Ya Pak. Lain yaitu Lukman. Jadi kita hidup di muka bumi ini tidak perlu sombong dan selalu bersyukur. Nah, baik, lanjut videonya. Semua itu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oke, Madam. Sekutukan Allah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan, lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan, lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, lalu dipuja dan disembah. Nah, jadi mempersekutukan Allah yaitu kita lanjut lagi, kita istirahat sejenak. Tidak ada tangannya megang pulpen atau tidak ada yang menulis, tidak ada yang pegang buku. Jangan ngomong, tangannya di atas meja. Pejamkan matanya. Ayo, pejamkan matanya. Tarik napas perlahan-lahan. Pikirkan apa yang kalian ingin pikirkan. Pejamkan mata, tarik napas, kemudian buang napasnya pelan-pelan. Kita rileks supaya kita tidak merasa bosan atau tidak merasa capek. Ayo, pejamkan mata, tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Apa yang dipikirkan, pikirkan. Oke, selesai. Apa yang dipikirkan tadi? Sebelumnya kita buatkan kelompok. Kembali ke kelompok masing-masing yang sudah dibentuk. Silakan, sudah dibuat tadi. Ayo menghadap ke kawan kelompok masing-masing. Iqbal, ayo Alif menghadap ke kawan kelompok yang sudah dituliskan. Ayo menghadap ke kawan masing-masing. Teman semuanya sudah dipaparkan atau sudah dijelaskan dari kelompok 1, yaitu siapakah Luqman. Tadi sudah mendengarkan sama-sama dari kawan yang sudah tampil. Baik, sebelum adik-adik atau kawan-kawan duduk ke kursinya masing-masing, silakan beri aplaus atau tepuk tangan kepada kawan-kawan. Ayo. Silakan duduk. Ya, kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah beberapa momen kita lewati dari pra-observasi sampai ke observasi supervisi akademik telah kita lalui, dan Pak Wahyu sendiri telah menjalankan proses supervisi akademik yang telah saya pantau. Kemudian tibalah saatnya ke momen pasca observasi. Ya, bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah melaksanakan observasi atau supervisi akademik tadi dengan
sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, apakah lebih rileks atau lebih nyaman dalam penyampaiannya atau gimana perasaan Pak Wahyu? Iya, baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya observasi telah dilaksanakan, saya merasa lebih nyaman gitu Bu, lebih tidak menjadi bukan berarti yang lain tidak terbebani, tapi dengan adanya seperti ini, alhamdulillah bisa terbantu cara proses belajar mengajar yang ya setidaknya mendekati perubahan lah untuk kedisiplinan dalam proses belajar mengajar. Iya. Baik, intinya dengan adanya pra-observasi kita sudah punya gambaran untuk persiapan ke observasi akademik tadi. Intinya Pak Wahyu sudah punya kompetensi tersendiri terkait dengan proses belajar mengajar yang selama ini mungkin ketika kita atau sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu tidak pernah mengadakan supervisi akademik. Saya juga tidak pernah tahu, tidak pernah melihat sendiri bagaimana proses Pak Wahyu mengajar. Mungkin yang selama ini menurut saya Pak Wahyu itu hebat dalam berbicaranya, hebat, mohon maaf ya Pak Wahyu, tapi karena saya tidak pernah mensupervisi proses pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran Pak Wahyu itu, apakah berpihak kepada siswa sesuai dengan yang dinaungan Ki Hajar Dewantara, ataupun mungkin bertentangan. Nanti ada beberapa mungkin masukan dari saya untuk perbaikan Pak Wahyu ke depannya. Karena apa? Para dewan guru itu bermacam ragam cara penyampaiannya. Nah, kadang-kala ada yang mungkin berkeluh, kenapa siswa ini. Karena apa? Kita tidak sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi ya. Jadi kalau memang seperti ini, contoh tadi saya sudah lihat keberhasilan di dalam kelas, alhamdulillah siswa itu bisa karena kita sesuai dengan kebutuhan siswa.